warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Berjumpa lagi nih dengan Bu Guru. Hari ini bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, gunakan masker saat keluar rumah, serta hindari kerumunan ya. Nah, hari ini anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa, anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Amin. Nah, anak-anak, kita tepuk PPK dulu yuk. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK ya, pintar. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu semangat. Nah, hari ini anak-anak memasuki tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ke-6, pengalamanku di tempat bermain. Anak-anak tolong buka dulu ya buku paketnya dan disimak baik-baik videonya. Pada pembelajaran yang ke-6, Benny anak yang rajin. Benny suka membuat puisi. Kali ini Benny menulis puisi. Puisinya berjudul Nyiur Hijau. Pada jam istirahat, puisi tersebut dibaca Benny. Puisinya dibaca di depan teman-temannya. Yuk anak-anak, kita baca bersama-sama puisi yang berjudul Nyiur Hijau, ciptaan R. Maladi. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur kaya makmur. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang indah permai nyata. Nah, itulah puisi yang berjudul Nyiur Hijau ciptaan R. Maladi. Anak-anak, coba nanti praktekkan ya membaca puisi Nyiur Hijau. Yang penting anak-anak membacanya dengan intonasi yang jelas dan anak-anak lancar dalam membacanya. Oke anak-anak? Nah, selanjutnya ada beberapa kosakata pada puisi Nyiur Hijau yang perlu anak-anak pahami. Yang pertama adalah merayu. Merayu itu artinya memikat. Lalu ada kata siar-siur, artinya yaitu daun yang bergerak. Selanjutnya ada kata subur. Subur artinya adalah berlimpah. Lalu ada kata gembira. Gembira artinya adalah riang atau senang. Dan yang terakhir adalah kata nyata, artinya adalah yang sebenarnya. Itulah beberapa kosakata yang terdapat dalam puisi Nyiur Hijau. Benny dan temannya selesai belajar bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan belajar matematika. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Benny 22 cm. Panjang kaki Edo 24 cm. Panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo berarti lebih panjang daripada kaki Benny. Apabila diurutkan, berarti yang paling panjang adalah milik Edo 24 cm, lalu Benny 22 cm, dan yang terakhir adalah Siti 20 cm. Kaki Benny lebih panjang dari kaki Siti. Urutan panjang kaki dari yang terpanjang ke yang terpendek adalah Edo 24, Benny 22, dan Siti 20 cm. Anak-anak
anak-anak pasti bisa ya mengurutkan panjang dari suatu benda. Nah, anak-anak juga masih ingat dong lagu satuan panjang kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Nah, ini Bu Guru berikan contoh ya. 400 cm dijadikan meter. Nah, sentimeter ke meter itu naik apa turun anak-anak? Dari sentimeter ke meter berarti dia naik berapa tangga? 1, 2. Naik 2 tangga berarti dibagi berapa kalau 2 tangga? Nolnya ada 2, berarti 400, kan soalnya 400. Karena naik berarti dibagi 2 tangga. 2 tangga itu bernilai nolnya ada 2 atau 100. Nah, caranya jangan lupa ya untuk selalu coret-coret apabila itu pembagian bilangan yang ada nolnya. Nah, ini kiri coret 1, kanan coret 1, kiri coret lagi, kanan juga coret lagi. Berarti tinggal pembagian 4 dibagi 1 sama dengan 4. Paham ya anak-anak? Selanjutnya soalnya adalah 30 cm dijadikan meter. Nah, caranya berarti 300 kan cm ke meter tadi naik, berarti dibagi, ya kan? Dibagi berapa? 100 sama dengan ya, dicoret, kiri coret, kanan coret, kiri coret, kanan coret, sama dengan berapa? 300 bagi 100 kan tinggal 3 bagi 1 sama dengan 3. Nah, kenapa Bu Guru ini ubah? Karena pada soal itu adalah 5 meter 300 cm dijadikan meter. Nah, yang beda adalah yang 300 cm dirubah kemana biar sama? Dirubah ke meter. Berarti Bu Guru rubah, ketika sudah Bu Guru rubah itu 300 cm sama dengan 3 meter. Artinya berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8 meter. Itu artinya 5 meter 300 cm artinya adalah 8 meter. Jadi anak-anak ubah yang satuannya berbeda dari yang ditanyakan gitu ya. Selanjutnya ada soal 20 meter dijadikan sentimeter. Nah, bagaimana cara 20 meter? Oh iya benar, 20 meter dijadikan sentimeter, naik apa turun? Nah, ini 1, 2, turun. Kalau turun dikali berapa Bu Guru? Kan turun 2 tangga berarti dikali 100 sama dengan, nah caranya berarti tidak dicoret ya kalau perkalian. Kalau perkalian nolnya malah bertambah, artinya berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, nolnya tinggal ditambahkan, ada berapa nolnya? 1, 2, 3. Berarti tadi awalannya 2 dan nolnya ada 3, artinya adalah 2000 cm gitu ya. Paham anak-anak? Paham, amin. Nah, anak-anak, sebutkan sila kelima Pancasila. Nah, apa ya anak-anak? Pastinya tahu dong setelah belajar matematika. Matematika pastinya anak-anak juga bisa dong. Sila kelima Pancasila itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Sila ini dihubungkan dengan sikap adil. Adil terhadap semua orang. Contoh adil adalah yang pertama, hormat kepada anggota keluarga, senang dengan buatan teman, lalu baik kepada semua teman sekelas, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman, saling menolong kepada semua orang. Nah, itulah pengamalan dari sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui pengamalan dari sila kelima Pancasila, pastinya anak-anak juga mempunyai pengalaman yang pastinya mengamalkan dari sila kelima. Nah, Bu Guru berikan contoh. Di sini Bu Guru ada contoh pengalamanku. Ketika aku berangkat sekolah,
Di jalan ada temanku yang tersandung sehingga terjatuh ketika jalan kaki. Kemudian aku membantu membangunkan dari jatuhnya dan berusaha mengobati lukanya. Itulah pengalamanku sesuai pengamalan sila kelima Pancasila. Pastinya anak-anak mempunyai pengalaman masing-masing ya. Anak-anak setelah mempelajari pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 6, sekarang anak-anak mendapatkan tugas dari Bu Guru. Tugasnya yang pertama, sebutkan 4 contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Yang kedua, ukurlah, ini ada soal cerita ya, tinggi badan Udin itu 1 meter. 1 meter 30 cm maksudnya. Tinggi badan Edo 125 cm dan tinggi badan Beni itu 1 meter 20 cm. Urutkan tinggi badan mereka dari yang paling tinggi. Ubahlah kesatuan cm atau cm dengan menggunakan cara ya, biar anak-anak juga bisa. Dan soal yang terakhir itu seperti biasa, anak-anak harus membaca puisi yang berjudul Nyur Hijau supaya anak-anak lebih mahir lagi dalam membaca. Oke anak-anak, tolong kerjakan tugas tersebut pada buku tulis tematik dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Anak-anak jangan menunda pekerjaan ya, supaya pekerjaannya tidak menumpuk terlalu banyak. Semangat belajar anak-anak hebat kelas 2. Hari ini kalian sudah belajar tentang kosakata pada puisi Nyur Hijau, lalu mengurutkan bilangan yang sudah dirubah satuannya. Dan yang terakhir adalah kalian sudah mempelajari tentang pengamalan sila kelima Pancasila. Semoga anak-anak paham dengan materi pembelajaran hari ini dan jangan lupa untuk selalu mengulang materi dengan rajin belajar. Oke anak-anak? Burung dara burung cendrawasih, asalnya dari Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.